Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Kevi Husna Namira, NIM 1801099. Halo, saya Fonia Pista dengan NIM 1801120. Kami akan membahas tentang kuinon. 1. Apa itu kuinon? Kuinon adalah segolongan senyawa karbonil, strukturnya siklik dan merupakan diketon yang berkonjugasi. Contoh yang paling sederhana adalah 1,4 benzokuinon. Senyawa-senyawa kuinon adalah zat warna yang tersebar luas di alam. Banyak zat pewarna buatan dan alami atau pewarna dan pigmen adalah turunan kuinon. Pigmen ini sering terdapat dalam kulit, galih atau akar, serta dalam daun, tetapi pada jaringan tersebut warnanya tertutupi oleh pigmen lain. Pada bakteria, fungus, dan lumut, kuinon berperan sedikit dalam mewarnai makhluk tersebut. Misalnya kebanyakan Basidiomycete diwarnai oleh kuinon. 2. Sifat-sifat kuinon. Pertama, kuinon mempunyai sifat redoks. Senyawa kuinon pada reduksi dengan reduktor lemah menghasilkan senyawa yang tidak berwarna atau berwarna pucat yang dapat dikembalikan kepada warna semula pada reaksi oksidasi. Reduksi dapat dilakukan dengan menggunakan natrium borohidrida, sedangkan oksidasi dapat terjadi kembali dengan pengaliran udara. Prinsip dari reaksi ini dapat digunakan sebagai uji diagnostik untuk menetapkan senyawa kuinon. Kedua, kuinon cenderung menambahkan nukleofil. Kuinon yang terbentuk dalam jumlah besar oleh mikroorganisme tanah atau otooksidasi turunan pirogalol dengan mudah akan menambahkan fenol, amina, asam amino, dan lain-lain. Oleh proses-proses oksidasi lebih lanjut, akan terbentuk senyawa dengan berat molekul tunggal dan berwarna coklat. Senyawa seperti itu merupakan bagian utama dari substansi organik pada humus. Ketiga, sifat yang terpenting dari kuinon yaitu mengalami reduksi bolak-balik menjadi hidrokuinon. Reduksi ini melibatkan adisi elektron secara bertahap. Mula-mula menghasilkan anion radikal, kemudian dianion. Sifat kuinon seperti ini memainkan peranan penting dalam oksidasi reduksi biokimia yang bolak-balik atau juga disebut dengan transport elektron. 3. Penggolongan kuinon. A. Benzokuinon. Benzokuinon merupakan pigmen fungus yang umum tetapi jarang dijumpai dalam tumbuhan tinggi dengan konsentrasi yang dapat diamati. Plastokuinon chloroplas merupakan turunan benzokuinon yang penting ditinjau dari segi fungsinya karena bertindak sebagai pembawa redoks dalam fotosintesis. Berikut adalah gambar 1,4 benzokuinon kuning dan 1,2 benzokuinon merah. B. Naftokuinon. Sejumlah besar naftokuinon dijumpai di alam berupa pigmen tumbuhan merah kuning, vitamin K1 dan vitamin K yang sejenis. Secara fungsional merupakan naftokuinon terpenting. Naftokuinon dianggap mempunyai peran dalam transport elektron. Turunan naftokuinon dimer dijumpai dalam Diospyros sp. Dan karena adanya senyawa inilah buahnya mempunyai aktivitas antihelmintik dan kayunya berwarna gelap. Berikut adalah gambar dari 1,2 naftokuinon merah, 2 hidroksi naftalen 1,4 dion merah coklat, dan 5 hidroksi naftalen 1,4 dion kuning. C. Antrakuinon.
Antraquinon merupakan kelompok yang terbesar. Hampir semua senyawa ini adalah polifenol atau turunan alkoksinya dan mengandung sebuah substituen pada posisi beta. Banyak antraquinon yang terdapat sebagai glikosida dengan bagian gula terikat dengan salah satu gugus hidroksil fenolik. Salah satu jenis antraquinon penting ialah antrasiklina, yaitu suatu golongan glikosida antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces sp. Contohnya adalah rutilantinon. Berikut adalah gambar 1,2 dihidroksiantren 9,10 dion alizarin merah jingga dan 1,4,5 trihidroksi 2,3 dimetilantrantsen 9,10 dion. D. Quinon lain. Banyak jenis quinon polisiklik alami yang telah dikenal di samping naftoquinon dan antraquinon. Sebagian besar merupakan pigmen fungi dan bakteri, tetapi jarang ditemukan dalam tumbuhan tinggi. Berikut adalah gambar 4,9 dihidroksiperilen 3,10 dion. 4. Biosintesis quinon. Biosintesis beberapa quinon dapat dilihat dari skema dan gambar-gambar yang tertera pada slide berikutnya. A. Biosintesis benzoquinon dari sanorelin. B. Biosintesis benzoquinon dari beberapa quiinometida. C. Biosintesis naftoquinon dari beberapa naftoquinon yang diproduksi oleh tumbuhan. D. Biosintesis naftoquinon dari beberapa turunan naftalena dan naftoquinon yang berasal dari poliketida dan diproduksi oleh fungi. E. Biosintesis naftoquinon dari beberapa pigmen yang berasal dari organisme laut. F. Biosintesis dari antron dan antraquinon yang berasal dari poliketida. G. Skema dari perkiraan biosintesis islandisin dan citromycetin. H. Biosintesis quinon polisiklik. Manfaat quinon di bidang farmasi. Adapun biji kasia dan kulit rhamnus berkhasiat sebagai bahan pencahar. Streptomyces berkhasiat sebagai antibiotik. Akar morinda citrifolia berkhasiat sebagai anti kanker, antiseptik, dan antibakteri. Akar bunga pulsatilla berkhasiat sebagai antimikroba, sedangkan daun Terminalia satapa berkhasiat sebagai antioksidan. Beberapa kegunaan quinon lainnya yaitu vitamin, mineral, enzim, hormon, mengatasi diabetes yang tidak tergantung insulin, antioksidan yang berguna untuk mencegah penuaan dini, serangan jantung, sembelit, kadar gula darah, penyuburan rambut. Turunan senyawa benzoquinon seperti alkyl hidroksiquinon berguna sebagai anti cacing. Naftoquinon digunakan sebagai bahan utama inai dan kutek. Berikut adalah daftar pustaka dari materi quinon kelompok kami. Any question? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.